Kita akan lanjutkan belajar tentang materi pemrograman web. Materi kali ini kita akan belajar tentang React.js bagian yang pertama, yaitu instalasi React.js. Apa itu React.js? Kita akan ke materinya saja. Sebelum kita ke React.js, baiknya Anda sudah menyelesaikan beberapa playlist yang sudah saya buat di SMK Revit. Yang pertama adalah tentang HTML, biar sudah ngerti. Kemudian tentang Bootstrap CSS. Kemudian tentang JavaScript, dan sekarang baru kita ke React.js, karena React.js itu adalah framework dari JavaScript. Jadi framework sama seperti di dalam sini. Code Igniter ini adalah framework untuk PHP. Sebelumnya harus belajar dulu tentang PHP dasarnya dulu, PHP natifnya, baru ke dalam ke frameworknya. Nah, React.js ini adalah framework untuk JavaScript. Apa itu framework? Nah, kita nanti itu yang akan kita pelajari di webnya. Di dalam sini reactjs.org, di sini terdapat kelas dan function-function yang dibuat menggunakan JavaScript, karena React adalah framework dari JavaScript yang sekarang juga banyak digunakan untuk pembuatan web. Dan React ini adalah single page application. Jadi di dalam satu halaman web ini dia cuma bikin satu file yang dirender atau ditampilkan ini hanya menggunakan satu file indeks saja. Yang lain-lainnya itu diambil dan dibuat sebagai komponen. Nah, apa itu komponen? Itu yang akan kita pelajari. Jadi bagaimana membuat single page application atau SPA. Kemudian kita juga bisa belajar juga dari dalam sini create, kemudian dash atau tanda strip React, tanda strip lagi app, kemudian .dev. Create React app dev. Dalam sini kita bisa get started. Ini untuk nanti kita belajar. Kemudian sebelum kita belajar React, kita harus menginstal dulu Node.js. Jadi silakan diketik di dalam sini di Google Node.js. Kemudian kita ke download ini, kita klik download. Nanti akan tampil seperti ini. Kita pilih saja Windows Installer. Kemudian install seperti biasa. Contohnya seperti ini. Ini saya sudah download, kemudian lakukan instalasi. Nanti akan ketemu Welcome to Node.js Setup Wizard. Nah, ini kalau kita kemudian next sampai selesai, nah itu kita sudah install Node.js-nya. Itu langkah yang pertama. Pastikan sebelum kita belajar JS, kita lakukan instalasi Node.js-nya ini. Kalau ini sudah, berikutnya kita akan siapkan sebuah folder di mana kita akan belajar. Setelah proses instalasi dari Node.js ini yang di-download ini, kemudian berikutnya saya siapkan foldernya. Nah, folder saya akan letakkan di dalam SAM htdocs ini, sekalian untuk belajar yang lain di dalam sini. Saya copy saja, copy. Kemudian saya akan buka sebuah command line. Di dalam sini saya akan ketik cmd, kemudian saya enter. Kemudian saya tulis cd, spasi, kemudian ini klik kanan di sini, nanti keluar di dalam sini SAM htdocs. Ini di mana kita akan meletakkan file atau folder React-nya. Jadi React tempat kita nanti bekerja atau untuk belajar. Di dalam sini saya letakkan. Ini terserah Anda mau letakkan di CD, tidak di htdocs juga bisa, di mana-mana terserah. Cuma ini saya gabung saja dengan htdocs supaya gampang nanti saya copy file atau folder latihannya. Kalau sudah seperti ini, kita ke dalam sini, ke create react app.dev ini, di getting started ini. Saya akan pilih ini, npx create. Sebelumnya saya cek dulu versi dari node-nya. Saya cek versi node-nya npm, kemudian -v. Saya enter. Nah, kalau sudah menampilkan ini berarti dia sudah benar. Jadi kalau dia bisa menampilkan 6, 14, 10 berarti node-nya sudah sudah jalan. Setelah kita install itu node-nya sudah jalan. Berikutnya kita akan ketik di dalam sini untuk instalasinya, yaitu npx, kemudian spasi create, kemudian tanda minus react, kemudian tanda minus lagi di dalam sini, yaitu app, spasi, kemudian nama dari folder yang akan kita buat, folder projectnya. Saya akan buat dengan React.js, gini saja, React.js, nama yang saya gunakan sebagai folder untuk projectnya. Kemudian saya enter. Ini memakan waktu tergantung dari koneksi internetnya. Jadi ini bisa lebih dari 5 menit. Jadi kita tunggu saja.
Proses download dan instalasi selesai kalau sudah tampil seperti ini. Nah, sudah tampil happy hacking, kemudian ini sudah kembali ke sini. Itu artinya proses instalasi dan downloadnya sudah selesai. Kita lihat di dalam foldernya. Di dalam folder kita cari React.js. Nah, ini dia sudah dapatkan folder yang seperti ini. Sini ada node modules, isinya macam-macam. Kemudian di dalam sini juga ada public seperti ini. Ini file yang nanti akan kita buat di dalam folder public ini untuk menampilkan. Kemudian di dalam sini ada src. src ada seperti ini. Sekarang kita akan coba buka menggunakan VS Code. Jadi React.js ini akan kita buka menggunakan VS Code. Kita buka VS Code-nya, klik file, kemudian open folder. Kita cari yang folder React.js yang sudah kita buat, kemudian select folder di dalam sini. Ini, kemudian kita akan lihat di dalam src ini. Nah, ini ada file app.css, kemudian app.css, kemudian di sini juga apptest.js, kemudian ini index.css dan index.js. Nanti kita akan pelajari di dalam sini. Ini bisa komen-komen ini bisa kita hilangkan supaya lebih bersih. Hasilnya seperti ini, kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita akan terminal, kemudian new terminal. Ini sudah buka ke dalam sini. Jadi sama tdoc React.js di dalam terminal ini. Ini. Kemudian kita lihat di dalam sini kita nyalakan npm start. Jadi di dalam sini kita ke VS Code lagi, kita tulis di dalam sini npm start. Kemudian kita enter, kita nyalakan node-nya. Karena React ini butuh Node.js. Node.js itu seperti sum-nya PHP. Jadi kalau PHP itu butuh sum, butuh Apache sebagai servisnya. Nah, di dalam sini ini juga butuh service node-nya. Jadi JavaScript ini butuh servernya yaitu namanya Node.js. Jadi butuh service dari Node.js supaya dia bisa nyala. Ini kita tunggu localhost 2 3000. Ini kalau sudah tampil seperti ini berarti dia React-nya sudah nyala. Jadi server dari Node-nya sudah nyala, sudah aktif, tampilannya seperti ini. Ini akan kita pelajari. Berikutnya kita akan coba kembali ke VS Code. Ini sudah jalan. Sebelum ke VS Code, di VS Code ini kita akan coba, kita akan ke dalam app.js. Di dalam sini ada dokumen .getElement by id root. Root ini isinya adalah app, komponen app. Komponen app ini ada di dalam app.js. Ini coba kita akan hapus header ini. Headernya kita akan hapus sampai di sini. Kita akan hapus. Kemudian kita akan isi dengan H1. Kemudian ini juga kita isi dengan H1. Kita Ctrl S, kemudian di dalamnya kita tulis belajar React. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini keluar belajar React. Jadi kita belajar memasang React. Di dalam React ini, sini ada app, sebuah function. Isinya function itu ada return. Return ini buka kurung tutup kurung. Isi dari buka kurung tutup kurungnya ini. Jadi kalau ini kita hilangkan, Ctrl X. Kemudian ini kita seperti ini. Jadi di dalam sini ada return ini. Jadi sebetulnya return ini seperti isi dari fungsinya cuma app. App ini diekspor ke dalam sini, kemudian ini return, di dalam returnnya ini diisi. Kalau kita Ctrl Z lagi, isinya adalah div, kemudian ini class name yang akan kita pelajari, kemudian isi dari div adalah belajar React. Kita bisa tambahkan di dalam sini, yaitu p open, kemudian di sini p open, p close. Belajar React. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam sini ini juga keluar paragraf belajar React. Itu kemudian kita akan coba lagi belajar satu lagi. Kita akan tambahkan sebuah file di dalam sini. Kita akan bikin dulu foldernya. Kita klik
new folder, kita akan beri nama pages. Nah, di dalam pages ini kita akan buat sebuah file baru lagi. Klik kanan, new file. Kita akan beri nama yaitu kontak.js, K-nya besar. Jadi kontak.js. Jadi ini diawali dengan huruf besar. Kemudian isinya, baru nama filenya diawali dengan huruf besar. Isinya kita akan copy saja dari app.js functionnya ini. Kita akan copy dari export default app ini, kita sini, kemudian kita blok, klik kanan, copy, kita buka di kontak.js. Kita Ctrl V. Yang app-nya ini akan kita ganti dengan yang sama dengan nama dari filenya ini, yaitu kontak. Diawali dengan huruf besar, kontak. Kemudian ekspornya ini kita akan ganti juga dengan kontak. Jadi kita ini nama fungsinya kontak, ekspornya kita isi dengan kontak. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita isi dengan kontak SMK Revit. Nah, kemudian di dalam sini React ini kita akan ganti dengan Sidoarjo. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini dari kontak ini akan kita letakkan di dalam index.js. Di dalam index.js. Ini kita akan copy. Ctrl C. Ini cara memanggil dari kontak ini. Berarti dalam sini kita akan ganti dengan kontak. Dari Ctrl S. Kemudian ini juga kita import. Import kita akan klik kanan, copy saja. Kita letakkan di bawahnya. Kita import. Karena file dari kontak.js ini di luar dari index.js. Berarti kita ambil kontak. Kemudian di dalam sini kita isi dengan pages slash kemudian kontak. Nah, ini kita isi dengan seperti ini. Ctrl S. Jadi di dalam pages, karena kita letakkan di dalam folder pages. Di dalam folder pages ada file yang namanya kontak.js. Kita panggil di dalam index.js ini dengan kontak. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam browsernya. Kita refresh. Nah, ini keluar kontak SMK Revit, ininya diisi dengan Sidoarjo. Nah, kontak SMK Revit ini dihasilkan oleh, ini dinamakan dengan komponen. Jadi kontak.js ini disebut dengan komponen. Kita bisa meletakkan beberapa HTML. Kalau dalam sini menggunakan JSX namanya, JavaScript extension, isinya seperti HTML. Kemudian kita bisa meletakkan tag-tag HTML di dalam sini. Ini disebut dengan komponen. Ini kita bisa tambahkan image, bisa tambahkan paragraf, bisa tambahkan list, dan seterusnya. Nah, itu saja pengenalan dan instalasi dari React. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.